Haleluya, shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kita semua dan kiranya semua teman-teman senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Nah teman-teman, pada kesempatan ini saya sangat tertarik sekali membahas mengenai komentar dari Pak Jenderal Tobing ini, dan karena itu saya mau bagikan kepada teman-teman dan semoga ini bisa menjadi satu informasi yang luar biasa yang mengedukasi kita semua. Dan karena itu seperti apa tanggapannya terkait dengan dinamika yang terjadi beberapa waktu belakangan ini, mari kita simak. Ini adalah Pak Jenderal Tobing. Nah, karena itu teman-teman, seperti yang kalian semua bisa perhatikan di layar, kita dengarkan penjelasannya beliau dan mari kita simak sama-sama. Tuhan memberkati. Harusnya Jokowi tegas dong. Siapa yang tidak Pancasilais, sikat habis. Karena ini memang ideologi di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kalau bicara berbangsa, ada di dalamnya bermasyarakat, ada di dalam beribadah. Gereja nggak boleh, ini boleh. Kan ada sampai menangis-nangis. Ibadah saja, tapi saya tadi ngomong sama Pak Putih, jangan-jangan kalau izin gereja nggak boleh, mungkin tua-tua tidak berkehendak, gereja itu ada di sana. Berkali-kali kan kita pikirkan itu. Apakah harus ada gereja baru kita beribadah? Tanpa gereja, bagaimana jiwa-jiwa banyak diselamatkan? Itu konsepnya. Apa harus dengan gereja? Kalau ada gereja lebih baik. Tapi kalau nggak ada gereja, terus bagaimana? Apa berarti tidak ada jiwa yang diselamatkan? Bagaimana sih cara berpikir kita? Saya juga bingung kok. Ya, jangan kita katanya ahli logika, tapi lupa logika. Kayak Pak Adi Armando itu loh. Dia katanya pakai logika-logika, tapi dia lupa ya menggunakan logika. Hati-hati kita jangan seperti tukang pangkas, nggak bisa memangkas kepalanya kecuali membotak kepalanya, kan gitu. Itu aja mungkin komentar saya ya. Mungkin kita lanjutkan tanya jawab. Mohon maaf, saya tidak membuat PowerPoint, tapi PowerPoint saya yang kemarin aja belum selesai, baru 2 yang ditayangkan. Saya kira itu dulu lah. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, mau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Mari kita lanjutkan dengan terima kasih. Oke, nah itu dia teman-teman komentar dari Pak Jenderal Tobing ya. Ini luar biasa sekali ya. Saya sangat tertarik dengan pemikiran-pemikirannya beliau ini yang memberi perhatian terhadap dinamika yang terjadi di sekitar kita. Bahkan tadi juga beliau menyampaikan harapannya ya untuk Pak Jokowi ini tegas. Dan memang kalau kita lihat Pak Jokowi ini sebenarnya selama ini juga sudah tegas. Hanya saja masih ada beberapa hal yang masih kita gumulkan mengenai orang-orang yang kemudian kerap kali menentang mengenai Pancasila dan mengusulkan ideologi lain yang tentu saja ini bertolak belakang dengan Pancasila kita di Republik Indonesia. Nah, kemudian teman-teman, beliau juga menyoroti mengenai pembangunan gereja yang kerap kali mendapatkan penolakan, mulai dari izinnya yang rumit ataupun kemudian karena penolakan dari masyarakat sekitar. Nah, teman-teman, ini menarik sekali ya. Tadi Pak Jenderal Tobing ini menguraikan bahwa jangan-jangan selama ini kita sudah berupaya tetapi kemudian tetap saja ada hambatan, ada halangan. Mungkin juga yang pertama Tuhan tidak mengizinkan ada gereja di situ karena mau mengajarkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya mengenai konsep dari iman Kristen, orang itu bisa beribadah tanpa harus ada gedung, tetapi memang alangkah lebih baik kalau ada gedung supaya lebih nyaman juga. Nah, teman-teman sekalian, ini menarik sekali ya. Jadi ya saya tertarik dengan 2 poin. Pertama mengenai harapan beliau untuk Pak Jokowi tegas mengenai orang yang tidak Pancasilais, yang kemudian mengenai juga pembangunan gereja ini. Nah teman-teman, kalau kita berbicara mengenai Pak Jokowi, ini memang beliau adalah pemimpin yang luar biasa. Saya melihat beliau adalah pemimpin yang luar biasa bagi bangsa ini, dan itu patut kita syukuri. Nah, bukan berarti tanpa kekurangan. Memang ada kekurangan, ada kelemahan, itu hal yang lumrah, tetapi sebagai warga negara, di satu sisi kita bisa memakluminya, tetapi di satu sisi juga perlu untuk memberikan ya tanggapan terkait dengan hal yang demikian. Ya karena akhir-akhir ini teman-teman mungkin ini menjadi susah sekali karena ya kita lihat beberapa waktu belakangan ini kalau ada orang menyampaikan aspirasi itu kan kerap kali ada yang kemudian membawa nama agama. Nah inilah yang kemudian menjadi sangat sulit sekali. Teman-teman semua sudah mengetahui bahwa kalau kita berbicara mengenai agama di bangsa ini, di Indonesia, itu hal yang luar biasa sekali teman-teman. Itu sangat kompleks ya. Lalu yang kemudian bagian keduanya adalah mengenai pembangunan gereja. Nah, teman-teman, beberapa hari belakangan saya pernah bagikan satu video yang waktu yang lalu itu mengenai
satu tempat yang direncanakan oleh pihak gereja, mau dibangun gereja di situ, ya itu pun bukan di dalam perkotaan ataupun di pedesaan teman-teman, itu di pinggir ya, itu agak di luar kampung. Tetapi sampai sekarang belum juga terrealisasi, sekalipun bahan-bahan ataupun materialnya sebenarnya sudah disiapkan, tetapi karena mendapatkan penolakan dari segelintir orang di kalangan masyarakat dekat-dekat situ, sehingga sampai sekarang itu tidak terrealisasi. Akhirnya material yang sudah dibeli ya begitu-begitu aja. Nah teman-teman, memang ini hal yang sangat memprihatinkan dan memilukan juga. Apakah ini seperti yang disampaikan oleh Pak Gerald Tobing? Mungkin Tuhan tidak setuju gereja dibangun di situ atau bagaimana, ya kita belum tahu teman-teman. Tetapi ya ini terkait dengan hak kita sebagai warga negara yang harusnya negara ataupun pemerintah mesti hadir dalam situasi, dalam kesulitan yang seperti ini, karena kesulitan-kesulitan ini kan tidak seperti yang diamanatkan oleh konstitusinya kita, seperti yang kita lihat kemarin itu dalam artikel komentar mengenai Menkumham ya, yaitu Pak Yasona Lawli, yang mana pemerintah ataupun negara dalam hal ini menjamin tiap-tiap warga negaranya untuk menganut agama yang dipikirkannya, diyakininya, membawanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa atau membuatnya semakin dekat dengan Sang Pencipta. Nah, teman-teman, ternyata dalam realisasinya kita masih menemukan ada segelintir ataupun ada sekelompok masyarakat yang tidak mendapatkan haknya dalam hal kebebasan beragama ataupun dalam hal kebebasan beribadat. Nah, misalnya contoh-contoh sederhananya mengenai tempat-tempat peribadatan yang kerap kali mendapatkan penolakan, dan umumnya tempat-tempat peribadatan yang kerap kali mendapatkan penolakan ataupun begitu rumit izinnya ini adalah peribadatan kaum minoritas, misalnya yang beragama Kristen dalam hal ini. Karena saya ataupun karena kita beragama Kristen, ya saya lebih fokus membahas mengenai Kristen karena inilah yang sering kita lihat ataupun yang mana kerap kali kita teman-teman ya, kerap kali kita temukan. Bukan berarti tempat-tempat peribadatan kita nggak peduli ya, tapi kan keterbatasan data mengenai hal seperti itu. Nah, kalau kita searching mengenai pelarangan gereja ini, mulai dari dirusak ataupun kemudian kegiatan peribadatan yang dihentikan, itu luar biasa sekali. Nah, inilah yang kemudian kita harapkan ada ketegasan yang luar biasa yang baik dari pemerintah dalam hal ini, supaya hal ini tidak lagi terulang di masa depannya. Ini memang harapan kita terus, supaya tidak terulang, dan begitu terus yang kita harapkan. Nah, karena itu teman-teman sekalian, sebagai warga negara, maka hal ini tentu saja perlu kita suarakan, tentu saja perlu kita kemukakan. Yang penting kita melakukannya dengan cara-cara sebagaimana yang diajarkan oleh Pancasila dan juga sebagaimana yang diajarkan oleh Alkitab, yaitu dengan hormat dan lemah lembut. Inilah yang paling penting dalam merespon hal-hal yang seperti ini. Kita doakan terus memang yang terbaik bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan juga terima kasih nih untuk Pak Gerald Tobing yang sudah memberikan tanggapan ataupun komentarnya terkait dengan hal yang seperti ini. Saya ini pikir teman-teman ini hal yang baik ya, hal yang baik ya, yang patut kita syukuri. Dan saya sangat berterima kasih sekali nih, beberapa waktu belakangan ini ya, Pak Gerald Tobing ini kerap kali presentasi membahas mengenai hal-hal tentang kebangsaan, hal-hal tentang bangsa kita Indonesia, dan makin banyak generasi kita yang terisi, karena kita ini kan ya anak-anak muda, pengetahuan terbatas, ya kemampuan yang terbatas, dan kita butuh orang-orang yang lebih senior dari kita untuk memberikan informasi-informasi yang luar biasa tentunya, yang diharapkan bisa membuat kita semakin dewasa sebagai warga negara, tapi juga bisa membuat kita semakin mencintai bangsa Indonesia ini. Inilah yang paling penting teman-teman ya, karena iman kita, orang Kristen mengajarkan kita untuk peduli terhadap bangsa ini, untuk peduli terhadap perkembangannya, untuk peduli terhadap kesejahteraannya, untuk peduli terhadap semua hal yang ada di dalamnya, agar dirawat dengan baik dan dilakukan dengan ketulusan hati sebagai bagian dari ya melakukan kewajiban warga negara, dan juga lebih daripada itu sebagai bagian dari mengamalkan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Berkati, doakan, usahakan kesejahteraan kota di mana kita berada, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita juga. Inilah yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, luar biasa kan teman-teman. Kita doakan terus yang terbaik bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Shalom. Terima kasih Tuhan.